welcome back to my YouTube channel, Happy Knitting, yeay! Oke, di video kali ini, seperti biasa bahan-bahannya ada katun Bali Big Ply, hakpen ukuran 3,0 mm, ada gunting, jarum sulam, penanda, dan ada kancing magnet. Oke, mari kita kerjakan. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama kita akan buat slip knot atau simpul rajut. Kemudian, untuk rantai dasar, kita akan chain sebanyak 32 rantai rajut. Setelah 32 rantai rajut, kita akan masuk ke baris pertama. Kita akan mulai dengan buat single crochet di rantai kedua. Kita lewati satu rantai. Kita buat single crochet. Kemudian kita beri penanda. Penanda untuk mengetahui rantai pertama kita di mana. Oke. Lanjut, di rantai kedua kita akan isi half double crochet. Caranya, lilitkan, kemudian masukkan ke rantai kedua, kait, kemudian kita lewati ketiga benangnya sekaligus. Nah, seperti ini. Jadi polanya di rantai pertama, di baris pertama maksud saya, kita akan isi dengan single crochet dan half double crochet secara berulang. Single crochet, kemudian diikuti dengan half double crochet. Oke, seperti itu aja berulang. Single crochet, diikuti dengan half double crochet. Kita kerjakan seperti ini secara berulang sampai ke ujung. Single crochet dan half double crochet. Oke, di akhir baris, di rantai terakhir kita isi dengan single crochet. Jadi perlu diperhatikan, di baris pertama kita awali dengan single crochet dan akhiri dengan single crochet. Jadi rantai awal dan rantai akhir polanya harus sama. Kita lanjut ke baris kedua, chain satu rantai, kemudian putar. Nah, di baris kedua, polanya itu kebalikan dari baris pertama. Kita mulai dengan half double crochet di rantai pertama. Kemudian diikuti dengan single crochet di rantai berikutnya. Sama seperti baris pertama, kita akan ulangi pola ini. Pertama, half double crochet, diikuti single crochet. Oke, kita ulangi sampai ke ujung baris. Oke, sama seperti baris pertama tadi. Di baris kedua kita awali dengan half double crochet, maka di akhir juga kita akan akhiri dengan half double crochet. Oke, jadi di rantai terakhir untuk baris kedua kita akhiri dengan half double crochet juga. Jadi sama ya, seperti baris pertama dan kedua, rantai pertama dan rantai terakhirnya harus sama polanya. Oke. Nah, untuk baris-baris selanjutnya, kita akan ikuti pola baris pertama dan baris kedua.
Jadi sistemnya itu baris pertama untuk hitungan ganjil, baris ketiga, kelima, dan selanjutnya. Baris kedua untuk hitungan genap, baris keempat, keenam, dan selanjutnya. Oke, kita lanjut aja, chain satu rantai kemudian putar. Jadi di baris ketiga, sama dengan di baris pertama, kita akan mulai dengan single crochet. Dan diikuti half double crochet. Jadi kita ulangi baris pertama. Kita buat single crochet. Dan diikuti half double crochet. Kita kerjakan seperti ini, berulang sampai ke ujung baris. Di rantai terakhir, kita akhiri dengan single crochet. Oke. Baris ketiga selesai, lanjut ke baris keempat, chain satu rantai, kemudian putar. Nah, baris keempat itu sama dengan baris kedua. Kita mulai dengan half double crochet, diikuti dengan single crochet. Jadi polanya udah dapet ya. Baris pertama dan baris kedua kita ulangi untuk baris-baris selanjutnya. Baris pertama untuk baris ganjil, baris kedua untuk baris genap. Nah, kita akan buat sampai 16 baris. Polanya seperti baris pertama dan kedua. Nah, setelah 16 baris dengan pola yang sama dengan baris pertama dan kedua, bentukannya seperti ini. Oke, 16 baris. Nah, setelah 16 baris, kita akan tutup, kita akan akhiri, chain satu rantai, kemudian kita gunting. Oke, kita gunting dan langsung tarik aja. Seperti ini. Oke, jadi bagian untuk luarnya udah selesai. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian sakunya, penahan kartunya di bagian dalam. Oke, kita buat. Jadi kita mulai dengan slip knot seperti biasa. Di sini kita akan chain sebanyak 19 rantai rajut. Setelah 19 rantai rajut, kita akan buat single crochet dimulai dari rantai kedua. Kemudian single crochet untuk seluruh rantai. Oke, untuk bagian saku kita buat simple aja, jadi kita isi single crochet saja. Chain satu rantai, kita akan lanjut ke baris kedua. Jadi tinggal kita isi aja single crochet di masing-masing rantai. Polanya hanya single crochet, jadi tidak ada pola lain. Kita isi single crochet sampai ke ujung rantai. Masing-masing rantai. Jadi caranya simple ya. Kita akan kerjakan 13 baris single crochet aja. Single crochet bolak-balik sebanyak 13 baris. Setelah 13 baris single crochet, kita hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baris single crochet. Kemudian kita tutup chain satu rantai.
gunting, dan langsung tarik aja. Nah, karena bagian saku kita buat dua bagian. Nah, bagian saku ini juga kita kerjakan sebanyak 2 pieces. Seperti ini. Jadi udah aku buat sebanyak 2 bagian. Pola dan caranya sama ya, karena bagian sakunya sama. Oke, selanjutnya kita akan gabungkan ke bagian yang pertama tadi. Seperti ini. Oke. Jadi bentukannya kira-kira seperti ini. Hanya tinggal menggabungkan saja. Oke, jadi sebelum kita gabungkan, kita pertama-tama pasang bagian kancing magnet dulu. Jadi ini kancing untuk card holdernya, terserah. Jadi ini terserah masing-masing. Nah, di sini aku cara pasangnya itu di bagian tengah. Kita hitung dari bagian samping. Seperti ini, sebanyak 8 rantai. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di antara 8 dan 9. Oke, langsung kita pasang aja ya. Oke, seperti ini bentukannya. Kita pasang bagian satunya lagi. Oke, selanjutnya setelah kita pasang bagian kancing, kita akan mulai menggabungkan bagian pinggiran card holdernya. Ini bagian dalam, kita putar bagian luar. Jadi kita akan gabungkan dari sebelah kiri di sini, melingkar sampai bertemu di awal lagi. Oke, kita mulai dari kiri, sebelah kiri. Oke, pertama-tama di sini aku akan hitung sebanyak 13 baris, 13 rantai. Dari samping, menyesuaikan dengan bagian sakunya tadi, kita buat 13 baris. Seperti ini. Oke, jadi aku hitung dari samping sebanyak 13 rantai. Kemudian kita gabungkan dengan rantai pertama untuk bagian sakunya. Jangan lupa bagian kancing itu di bagian pinggir ya. Kita gabungkan dengan rantai pertama untuk bagian saku. Seperti ini. Kemudian kita ambil benang baru. Nah, aku saranin kalau misalkan mau gabungin biar lebih aman, kita mulai dengan buat slip knot atau simpul. Seperti ini, baru tarik. Chain 1 rantai. Nah, penggabungannya kita akan kerjakan dengan single crochet. Dimulai dari lubang yang sama. Seperti ini dari rantai pertama. Sisa benangnya buat di tengah. Kemudian kita kait untuk buat single crochet. Kita beri penanda untuk rantai pertama kita. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke rantai kedua di sini dan rantai kedua untuk bagian sakunya. Jangan lupa sisa rantainya kita buat di bagian tengah. Jadi untuk melihat di mana letak rantainya, lubang rantainya, kita bisa lihat
per garisnya ya. Jadi ada garis, sejajar dengan garis berarti ada lubang rantainya seperti ini. Oke. Jadi sejajar dengan garis ada lubang rantai masing-masing seperti ini. Jadi sesuai dengan garisnya seperti ini. Nah, di situ lubang rantai masing-masing. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut menggabungkannya. Jadi kita akan single crochet masing-masing rantainya. Rantai ketiga di bagian depan dan rantai ketiga juga di bagian belakang seperti ini. Bagian sisa benangnya kita selipkan di bagian tengah. Nah, jadinya kita isi single crochet aja sampai ke bagian sudut. Oke, kita udah sampai di sudut pertama, seperti ini. Jadi di bagian sudut agak sedikit berbeda. Jadi di setiap bagian sudut ini kita akan isi 3 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Jadi ini udah 1, berarti kita akan buatkan 2 rantai single crochet lagi. 1 dan 2. Jadi jumlah single crochet yang kita buat di bagian sudut ada 3 single crochet dalam lubang yang sama. Oke, begitu juga dengan sudut yang lain, nanti ada 4 sudut. Oke, kita lanjut. Kita akan isi single crochet di masing-masing rantai untuk penggabungan. Sama seperti sudut bagian pertama, di sudut selanjutnya kita juga isi dengan 3 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Seperti ini. Jadi ini udah 2 sudut ya. Oke. Kemudian kita akan lanjut buat single crochet penggabungan sampai ke sini. Oke. Nah, setelah sampai di ujung pertama di satu bagian saku seperti ini. Jadi ini udah satu bagian ya. Selesai seperti ini. Kemudian kita akan kembali hitung 13 rantai dari bagian sudut kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi seperti ini, kita akan gabungkan kembali satu bagian lagi yang ini. Dimulai dari rantai yang ini.
Oke, jadi di sini ada sisa 4 rantai lagi. Kita akan isi single crochet seperti biasa aja, sebelum penggabungan untuk bagian kedua sakunya. Oke, jadi kita single crochet sebanyak 4 rantai. Single crochet biasa aja. Oke, kita udah single crochet sebanyak 4 rantai. Kemudian kita akan lanjut gabungkan bagian kedua. Jangan lupa bagian kancing itu ada sebelah samping, bagian keluar seperti ini. Nah, untuk selanjutnya langsung kita gabungkan aja seperti biasa. Single crochet, dimulai dari rantai pertama. Nah, dimulai dari sini sudah bisa kita kerjakan seperti biasa. Sama seperti satu bagian yang tadi. Di bagian sudut kita isi 3 rantai dalam satu lubang. Untuk selanjutnya langsung single crochet aja. Jadi pengerjaannya sama seperti satu bagian sakunya yang tadi. Kita kerjakan juga sama dengan yang ini. Oke, jadi ini udah sampai di bagian ujung. Sama seperti bagian satunya lagi, di sini juga ada sisa 4 rantai. Jadi langsung kita single crochet aja, sisa 4 rantainya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan tutup. Kita selip di rantai pertama. Seperti ini. Kita ambil dulu hakpen kita. Kemudian masukkan dari belakang, dari rantai pertama. Kemudian kait simpul yang kita buat terakhir tadi. Seperti ini. Kemudian tarik. Chain 1 rantai. Dan gunting. Kemudian langsung tarik aja. Nah, sisa rantainya, sisa benangnya, kita akan selipkan menggunakan jarum sulam biasa. Kita selipkan di antara rajutan kita. Oke, sudah selesai. Jadinya bentuknya seperti ini. Crochet card holder dengan 2 saku. Jadi bentuknya simple ya. Semoga mudah diikuti. Jadi sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.